Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mita Nelitasari, mahasiswa dari Prodi S1 Keperawatan 7B Universitas Harapan Bangsa Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan sekunder pada penyakit kritis. Apa itu penyakit kritis? Penyakit kritis adalah penyakit yang menyebabkan kondisi kesehatan seseorang kritis, kronis, atau stadium lanjut. Kendati begitu, penyakit tersebut sebenarnya menyerang secara perlahan, tidak semerta-merta. Namun, seringkali penyakit tersebut baru diketahui ketika sudah berada pada level yang membahayakan nyawa seseorang. 3 penyakit kritis yang paling sering menyerang usia produktif. Yang pertama, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Pengobatan penyakit kritis. Pengobatan medis pada orang yang sudah terkena penyakit kritis bersifat wajib, karena jika tidak ditangani dengan tindakan medis yang tepat, penyakit tersebut dapat merenggut nyawa seseorang. Biaya perawatan medis untuk menangani penyakit kritis juga terkenal mahal. Seseorang harus merogoh ratusan juta rupiah untuk biaya pengobatan penyakit kelas berat ini. Pencegahan adalah tindakan yang ditunjukkan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit, dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif. Tingkat pencegahan terdiri dari 4 pencegahan. Yang pertama, pencegahan tingkat awal atau disebut juga dengan pencegahan primordial. Yang kedua, pencegahan tingkat pertama atau juga disebut pencegahan primer. Yang ketiga, pencegahan tingkat kedua atau disebut juga pencegahan sekunder. Dan yang terakhir, pencegahan tingkat yang ketiga atau disebut juga pencegahan tersier. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk deteksi dini adanya penyakit atau gangguan kesehatan agar dapat dilakukan tata laksana sedini mungkin dan mengurangi risiko infeksi penyebaran lebih lanjut dalam satu populasi. Termasuk dalam pencegahan sekunder adalah penyempurnaan dan intensifikasi pengobatan lanjut agar penyakit tidak bertambah parah, pencegahan terhadap komplikasi maupun cacat setelah sembuh, dan mengurangi beban non-medis atau sosial pada seorang penderita, sehingga termotivasi untuk meneruskan pengobatan dan perawatan dini atau perawatan diri. Contoh yang pertama pada pencegahan sekunder yaitu penyakit jantung. Pencegahan sekunder dalam pengendalian penyakit jantung koroner adalah dengan melakukan screening untuk tekanan darah tinggi di usia pertengahan, karena hipertensi merupakan salah satu faktor risiko terkena penyakit jantung koroner. Yang kedua adalah stroke. Pencegahan sekunder dilakukan ketika pasien telah mengalami serangan stroke sebelumnya, yakni dengan cara 1. Mengontrol faktor risiko stroke atau aterosklerosis melalui gaya hidup seperti mengobati hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung dengan obat dan diet. Stop merokok dan minuman beralkohol. Turunkan berat badan dan rajin berolahraga serta menghindari stres. Yang kedua, melibatkan peran serta keluarga seoptimal mungkin yang dapat mengatasi krisis sosial dan emosional penderita stroke dengan cara memahami kondisi baru bagi pasien pasca stroke yang bergantung pada orang lain, menggunakan obat-obatan dalam pengelolaan dan pencegahan stroke seperti antiagregasi trombosit dan antikoagulan. Dan yang terakhir adalah kanker. Bentuk pencegahan yang paling sederhana ialah pemeriksaan payudara sendiri atau sadari
Selanjutnya, pemeriksaan payudara menggunakan USG atau bagi mereka yang di atas 40 tahun, pemeriksaan payudara menggunakan mamografi. Selain mengetahui kanker payudara dini, sehingga dapat menurunkan kemungkinan kekambuhan, menurunkan mortalitas, dan memperbaiki kualitas hidup. Bagaimana cara melakukan sadari? Yang pertama, di depan cermin, angkat tangan dan periksa apakah ada kemerahan atau bengkak di area payudara. Yang kedua, letakkan tangan di pinggang atau periksa payudara seperti pada langkah yang pertama. Dan yang ketiga, tekan payudara dari atas ke bawah seperti pada gambar dan dirasakan apakah ada benjolan di sekitar payudara. Dan yang keempat, tekan payudara secara melingkar seperti pada gambar dan rasakan apakah ada benjolan di sekitar payudara tersebut. Dan yang kelima, tekan payudara ke arah puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar yang berwarna kehijauan. Dan yang keenam, posisi baring dan tekan kembali payudara secara melingkar. Apakah di sekitaran payudara ada benjolan atau ada kemerahan? Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.